Maka di sini saya sudah buatkan, saya rangkum untuk yang kelas 11 ya. Mapel pilihannya 22 JP sama persis ini ya. Nah, sama persis. Kemudian mapel umumnya ini 648 ini 20 JP. 20 JP ya. Nah, ini kalau ditotalkan 20 tambah 22 42 ya. Nah, ini di sini kosong yang pilihan, tidak diambil untuk proyeknya, tapi yang diambil untuk proyek itu hanya yang mapel dari yang umum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Warsa semua. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk tutorial berkaitan dengan EKTSP atau EKSP ya. Dimana teman-teman semua tentunya sudah dikejar timeline ya, deadline-nya ya. Nah, ini sudah 10 hari lagi ya. Nah, ini teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial berkaitan dengan pengisian struktur kurikulum untuk KSP. Dimana teman-teman dulu tahun sebelumnya dengan tahun sekarang ini agak sedikit berbeda ya. Kalau tahun sebelumnya kita input semua mapel yang ada di KSP ya, itu muncul semua. Jadi kita harus input yang per hari berapa, per minggu ya, per tahun. Kemudian untuk project penguatan pelajar Pancasila juga nanti dipisahkan juga. Nah, untuk tahun ini ternyata agak sedikit berbeda untuk kurikulum Merdeka ya, yaitu yang di KOSP ya. Kemudian untuk part sebelumnya saya juga sudah menginput untuk struktur kurikulum pada KTSP, karena di kelas 12 kita masih menggunakan KTSP. Nah, ini untuk kali ini saya baru punya kesempatan untuk membuat video tutorial bagi teman-teman semua yang akan menginput struktur kurikulum pada KOSP ya. Nah, untuk part sebelumnya nanti teman-teman bisa saksikan di kolom deskripsi ya. Di situ sudah saya tautkan linknya ya, mulai dari part 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini saya part ke-7 sekarang untuk cara input struktur kurikulum pada KOSP. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mematikan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai teman-teman semua. Silakan teman-teman semua login ya, login pada ekur.pdkjateng.co.id, kemudian langsung ke KSP. Kalau KTSP sudah beres, struktur kurikulumnya saya tunjukkan ya. Nah, ini sudah selesai dan sudah saya tutorialkan. Nah, ini struktur kurikulumnya sudah selesai untuk kelas 12 IPS ya. Ini ada 46 jam. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Teman juga harus sudah mulai pembagian tugas ya. Nah, ini pembagian tugas untuk kelas 12 ini ada 46. Ini sudah saya sesuaikan dengan struktur kurikulumnya ya. Ini ada 46 jam. Nah, untuk yang KSP juga sudah saya bagi-bagi teman-teman semua ya. Untuk yang kelas 11 ini untuk mapel pilihannya antara seni dan prakarya ya. Seni dan prakarya. Nah, di sini untuk kelas 10 saya pilih yang seni saja. Tapi teman-teman juga kalau nggak seni ya prakarya silahkan ya. Tapi kalau masih mau ditambahkan lagi silahkan dua-duanya, enggak apa-apa. Kemudian untuk kelas 2 atau kelas 11 di fase F ya, seni ini sudah masuk ya. Jadi tidak ada pilihannya. Yang pilihan itu malah mapel-mapel tertentu ya. Misalkan sudah di IPS ambil jurusan IPA atau IPS. Nah, ini mapel pilihannya juga nanti saya tutorialkan ya. Ada yang paket 22 jam, 20 jam dan sebagainya. Nah, ini saya sudah totalkan 46 semua jam semua per minggunya ya. Jadi nanti di struktur kurikulum juga harus muncul 46 jam ya. Ya, begitu. Oke, untuk tutorialnya sebenarnya teman-teman semua, kalau untuk KOSP itu sangat mudah ya. Saya langsung saja ya, silakan masuk. Ketika sudah masuk ke dashboard seperti ini ya, teman-teman langsung ke KOSP saja, kemudian ke struktur kurikulum. Dan ingat, kalau untuk mengerjakan struktur kurikulum berarti teman-teman untuk data guru, data sekolah itu sudah beres semua ya. Data guru berarti harus sudah diinput semua, data sekolah juga sudah selesai. Nah, baru ke struktur kurikulum. Nah, di sini saya sudah mengisi teman-teman semua ya. Sudah mengisi ya, sudah mengisi, nanti saya buka kembali ya. Nah, ini teman-teman semua, nanti tinggal add saja ya. Pilih kelasnya, misalnya saya pilih kelas 10. Maka mapelnya di sini yang muncul adalah mapel pilihan teman-teman semua ya. Nah, ini kalau kelas 10 saya tutorialkan ya. Kelas 10 itu kan kalau di struktur kurikulum di pembagian tugas, nah ini yang ada berarti kan ada kimia. Kimia berarti nanti dimasukkan ya. Kemudian di situ yang ada lagi apa? Ya, di situ yang ada lagi
fisika juga ada, silakan ditulis ya. Kemudian sosiologi, ekonomi ada nggak? Kalau memang ada, ini berarti diisikan semua ya, diisikan semua. Nah, ini untuk kelas 10 saya contohkan teman-teman semua. Misalkan ini saya cancel dulu ya. Nah, ini caranya seperti itu. Karena di sini tidak semua mapel umumnya keluar ya. Kayak bahasa Indonesia, PKN itu kan nggak ada. Gitu ya. Nah, ini saya contohkan yang seni budaya ya. Seni budaya, kalau nggak diambil ya nggak apa-apa. Kan pilihannya kalau nggak seni budaya, kalau kelas 10 itu prakarya ya. Nah, berarti milih salah satu. Kalau saya milihnya seni budaya, berarti prakaryanya jangan dipilih, seni budaya saja. Gitu ya. Kemudian mesti PKN, kemudian PJOK itu kan nggak muncul, itu akan otomatis muncul teman-teman semua. Jadi di pembagian tugas teman-teman semua yang sudah ada di sini ya, nah, ini teman-teman juga bisa lihat di tahun sebelumnya ya. Di situ ada panduan juga untuk kelas 10 apa saja. Nah, ini teman-teman semua nanti yang ada di pilihan teman-teman tinggal isikan saja. Oke, kita langsung saja teman-teman semua. Ini saya cancel dulu. Saya tutorialkan yang sudah saya masukkan dulu saja ya. Nah, ini yang kelas 10 ini ya. Yang kelas 10 dulu. Nah, ini yang kelas 10. Yang kelas 10 ini. Berarti kelas 10 itu sampai yang diinputkan hanya biologi, kimia, fisika, ekonomi, dan geografi saja, gitu ya. Nah, ini saya buka yang biologi, kita klik edit ya, karena saya sudah ngisi ya. Nah, ini teman-teman yang biologi, berarti nanti untuk urutan mapelnya nanti otomatis sesuai dengan yang diinput data gurunya ya. Nah, itu nanti muncul secara otomatis, tidak kita tulis ya. Alokasi waktunya per minggunya kelas 10 2 jam ya, rombelnya 1. Nah, ini di sini sudah saya bagi-bagi di sini ya. Untuk yang biologi kelas 10. Nah, berarti ini fase E ya. Biologi mana? Biologi kelas 10. Nah, ini 3 jam, tapi yang satu untuk proyek. Maka nanti pengisian proyeknya seperti apa? Nah, berarti nanti tatap mukanya 2 jam, 1 proyek gitu ya. Nah, di sini berarti nanti alokasi per minggunya untuk kelas 10 2 jam, rombelnya karena saya sekolah kecil 1 ya 1. Alokasi per tahunnya 72 jam. Alokasi per minggunya 2 jam. Nah, ini alokasi proyek per tahunnya 36 jam ya. Jadi totalnya 108. Gitu nih. Jadi nanti ingat yang satu itu untuk proyek di sini ya. Nah, di sini. Per tahunnya 36. Oke. Oke, ini ya. Nah, ini untuk melihat ini teman-teman bisa gunakan struktur kurikulum tahun lalu teman-teman. Ini sama persis, masih ada perubahan ya. Jadi kita lihat acuannya yang tahun lalu teman-teman ya, struktur kurikulum. Nah, ini. Untuk biologi teman-teman semua. Nah, ini biologi ini jumlah per tahunnya 72 ya, per minggunya 2 jam. Gitu ya. Jadi nanti di sini per tahunnya 72, per minggunya 2 jam untuk tatap muka. Nah, ini untuk tatap muka ya. Alokasi intra itu untuk tatap muka. Ini teman-teman bisa jadi patokan untuk tahun lalu. Untuk biologi dulu ya. Jadi saya kasih tanda kuning dulu deh. Nah, ya. Jadi nanti di sini di struktur kurikulum per minggu 2, per tahunnya 172. Nah, ini ya. Nah, ini per minggunya 2, per tahunnya 72. Alokasi proyek per tahunnya 36, disesuaikan saja. Nah, ini proyek per tahunnya 36. Ya, jadi totalnya itu nanti 108 di sini dituliskan saja di sini. 108 itu total dari 72 ditambah 36, ini 108. Nah, total JP per minggu berarti nanti yang intra dan profil proyek penguatan Pancasila ini ada 3 ya. Nah, di sini totalnya berarti per minggunya 3. Nah, ini teman-teman semua. Maka nanti tinggal disimpan saja, gitu ya. Nah, kemudian selain biologi yang muncul di tahun lalu itu apa? Kimia ada ya. Nah, berarti kimia nanti teman-teman, ini kan kalau kelas 1 masih paket ya, berarti tinggal ikuti saja tahun lalu nggak masalah. Kimia juga sama kayak biologi teman-teman semua, jadi nanti kalau diisi untuk kimia, nah ini saya, karena sudah ngisi ya, ini urutan per mapelnya, nanti urutannya muncul secara otomatis, alokasi per minggu 2 ya, rombelnya 1, karena sekolah kecil, kalau teman-teman sekolah yang besar ya sesuaikan saja. Alokasi 2 itu per minggu itu dilihat dari sini. Nah, ini alokasi intra per minggu ya. Nah, ini untuk kimia 2. Total per tahunnya 72, maka nanti teman-teman sama ya. Untuk proyeknya juga 36, totalnya 108, jumlah per minggunya 3 jam. Maka nanti teman-teman di sini
Untuk alokasi per tahunnya 72, alokasi per minggunya 2 jam, alokasi proyek per tahunnya 36. Dilihat dari sini teman-teman semua. Dilihat dari sini ya, ini per tahun ya, proyek per tahun 36. Nah, ini teman-teman semua. Jadi di total 36 tambah 72 itu 108 ya. 108 itu sama persis dengan ini, 108. Ya, ini disesuaikan saja. Kalau ini mengikuti ini teman-teman benar. Oke. Nah, total per minggunya, maka nanti 2 intra ditambah 1 proyek. Nah, ini 3, totalnya 3 di sini. Ya, ikuti saja ini. Ya. Kemudian saya contohkan lagi teman-teman semua, yang ada di situ apa? Yang ada di sini fisika. Fisika juga ada untuk kelas 10 ya. Nah, sampai di geografi ya. Nah, kelas 10. Itu fisika, ekonomi, geografi ini untuk kelas 10. Nah, di sini sama. Fisika, kalau fisika sama ya. Saya contohkan sama, fisika, ekonomi, tadi ekonomi dan geografi ya. Fisika, ekonomi dan geografi. Nah, ini ekonomi 72. Nah, ini sama, dan geografi sama. Ini sama semua teman-teman. Jadi prosesnya sama ya. Makanya di sini juga sama. Nah, ini 2 1 1. Kemudian di sini juga isinya sama semua. Gitu ya. Nah, ini untuk kelas 10 teman-teman semua. Ini diisi yang mapel pilihan saja. Kalau yang umum itu, yang umum nanti muncul secara otomatis. Nah, sekarang saya akan tutorialkan bagi yang kelas 11 ya. Nah, yang kelas 11 ini panduannya teman-teman semua ini. Nah, ini. Kelas 11 nanti yang budi pekerti, agama, budi pekerti, PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ini nanti akan muncul secara otomatis. Jadi teman-teman nanti tinggal mengisikan yang mapel pilihan saja ya. Nah, mapel pilihan nanti ada beberapa paket. Nah, teman-teman bisa nanti yang ambil 20 CP, ada yang 22 DP, ada yang 25 CP ya. Misalkan teman-teman mau mengisi yang 20 JP saja, maka nanti yang diisikan yang ini saja, matematika tindak lanjut, fisika, sosiologi, dan ekonomi ya. Dan ingat, kalau yang untuk kelas 11 nanti tidak boleh dipisahkan, misal 4 buat intra, 1 buat profil pelajar Pancasila. Ini harus diisi semua. Maka nanti teman-teman pengisiannya kalau untuk yang kelas 11 seperti ini teman-teman semua. Yang kelas 11. Nah, ini saya tutup ya. Yang kelas 11, oke, saya lihat dulu. Yang kelas 11 nanti harus 46 ya. Nah, kelas 11 juga harus 46 ya. Kelas 11 46 jam. Nah, ini saya milih paket untuk matematika peminatan tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut ya, prakarya, sosiologi, geografi, dan biologi. Oke, teman-teman semua. Nah, ini di sini juga ada kriterianya teman-teman semua. Jadi teman-teman juga harus lihat panduannya ya. Nah, di sini nah ini teman-teman semua. Alokasi mata pelajaran per tahun ini nanti kisaran 720 sampai 900 JP, 20 sampai 25 JP per minggu. Ini tinggal teman-teman pilih saja paketnya nanti ya. Untuk kelas 11. Nah, untuk kelas 10 tadi kan sudah ya. Dan 640 sampai 820 sampai 25 JP untuk kelas 12. Alokasi masing-masing mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran pilihan selain mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya, yaitu 5 JP per minggu atau 180 ini ya per tahun. Nah, ini jadi patokan teman-teman semua ya. 5 JP per minggu, 180 per tahun. Tapi untuk prakarya sendiri dan kewirausahaan nanti yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia paling banyak ini 2 JP per minggu atau 72 per tahun. Nah, di sini saya sudah memilih matematika prakarya. Nah, ini prakarya itu hanya 2 jam. Ya, berarti untuk yang lainnya 5 JP semua, 5 JP per minggu. Jadi ada 22 JP ya. Oke, saya tutorialkan teman-teman semua. Di sini langsung masuk. Makanya untuk matematika tingkat lanjut, teman-teman isinya tinggal alokasi per minggu jangan dirubah kayak tadi ya. Kalau tadi kan 2 intra, yang satu di project ya. Maka nanti tetap saja nanti alokasi per minggunya 5, rombelnya disesuaikan dengan rombel panjenengan. Nah, alokasi per tahunnya nanti disesuaikan dengan ini yang panduannya. Alokasi per tahunnya 180, ditulis saja 180. Nah, ini ya. Alokasi per minggu ini 5, total JP per tahunnya 180, JP per minggunya 5 ya, karena tidak dikurangi untuk proyek. Kemudian sosiologi juga sama, sosiologi sama dengan yang lain berarti seperti tadi ya. Nah, berarti 5
rombelnya 1, nanti JP-nya 180 sesuai dengan ini ya. Nah, 180. Nah, JP per minggunya 5. Nah, ini sama, lebih mudah malah. Tapi untuk yang prakarya, ini karena saya ada prakaryanya ya. Nih, kalau prakarya kan di sini ada keterangan paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun. Maka ini sesuaikan dengan ini saja teman-teman semua. Ya, nah untuk kelas 11 ingat, untuk kelas 11, tapi untuk kelas 12 beda lagi. Karena saya sampai di kelas 11, berarti saya tuturkan sampai di kelas 11 saja. Maka nanti untuk prakarya kita lihat. Nah, ini alokasinya per minggu 2 ya. Ini juga tidak dipecah ya. Maka maksimal 2 ya. Tidak dipecah dengan proyek. Nah, alokasi per tahunnya juga sama 72. Nah, jangan disamakan dengan 180 ya. Jadi 72. Sudah, coba itu saja. Ya, jadi teman-teman intinya nanti milih paket teman-teman semua, milih paket yang mana yang mau diambil, gitu ya. Nah, silakan teman-teman semua dilihat, kemudian diambil saja. Ini ada yang 20 JP per minggu, ya, 22 JP, ada 25 JP. Saya ambil yang 22 JP ya, 22 JP, ya ini. Oke. Nah ini kalau untuk yang kelas 11, nah ini kalau di-export ke PDF hasilnya seperti ini teman-teman semua. Nah, ini kelas 10 ya, ini ada 34 ya. Ini sudah, kalau sudah diekspor ke PDF ini sudah muncul yang mapel umumnya ya, seperti PAI, PAN, Bahasa Indonesia muncul semua ya. Dan untuk mapel pilihan juga sudah masuk di sini ya. Nah ini hanya muncul seperti ini 34, 486, 1658. Ya, ini kelas 10 ya. Nah, maka di sini kalau mau jelasnya saya buat yang versi saya ya. Nah, ini kalau ini kan nanti yang akan ditandatangani kepala pengawas ya. Saya buat versi sayanya yang kelas 10. Nah, yang kelas 10 struktur kurikulum. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini ya. Ini yang versi saya. Jadi yang mapel umumnya nanti 1170 sebanyak 34 ya. Nah, ini sama seperti yang ini ya. Nah, 34. Kemudian yang proyeknya 486. Saya buat lebih rinci lagi. Nah, ini ya. Ini per minggunya kan ini per tahun, yang ini per tahun, yang di dalam kurung itu per minggu. Nah, ini kan 34. Sama seperti yang saya upload di sini ya, 34. Nah, ini kan cuma muncul 486 ya. Nah, kalau saya buat di struktur saya ini, yang 486 itu nanti yang muncul sebagai proyek yang 111 ini. Jumlahnya 12. Nah, 34 tambah 12. Maka nanti 46 ya. Nah, ini kalau yang per tahunnya di total ini 1656. Ini sudah sesuai dengan di sini 1656. Jadi sudah sama persis ya. Nah, ini lebih rinci lagi. Nah, 46 jam pelajaran akhirnya ya, karena 34 tambah 12. Ini sudah sesuai dengan pembagian tugas yang sudah saya buat untuk kelas 10, 46 jam. Nah, yang untuk kelas 11 ini teman-teman semua juga bisa lihat. Yang kelas 11 ini yang muncul ini ya. Biologi, matematika langsung, sosiologi, geografi, dan prakarya. Nah, ini untuk mapel intra per minggu dan pilihan, intra pilihan ya. Nah, ini murni ya, per tahun, yang muncul itu per tahun dan per minggu. Tidak diambil untuk proyek. Nah, ini ada 22 JP. Untuk mapel pilihannya 22 JP. Maka di sini saya sudah buatkan, saya rangkum untuk yang kelas 11. Ya, mapel pilihannya 22 JP sama persis ini ya. Nah, sama persis. Kemudian mapel umumnya ini 648 ini 20 JP. 20 JP ya. Nah, ini kalau ditotalkan 20 tambah 2 42 ya. Nah, ini di sini kosong yang pilihan, tidak diambil untuk proyeknya, tapi yang diambil untuk proyek itu hanya yang mapel dari yang umum ya. Nah, di sini saya tunjukkan mapel umum hanya seperti ini saja, belum terlihat jelas ya. Maka saya perjelas di struktur kurikulum yang saya buat sendiri. Nah, di sini yang untuk JP ini ada 4 ya. Jadi 20 tambah 4 ini 24. 24 ditambah 22 46 jam. Ya. Nah, ini 42. Di sini 4 ya. Nah, ini 4 ini diturunkan dari sini ya. Jadi kalau saya totalkan 42 ditambah 4 46 jam.
sesuai dengan pembagian tugas juga, gitu ya. Oke, itu adalah tutorial untuk mengisi struktur kurikulum untuk KOSP. Terima kasih, saya Eri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.